Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia pendidikan, kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting. Seorang pemimpin bukan hanya mengatur lembaga, tetapi juga membimbing dan menjadi teladan. Dalam Islam, konsep kepemimpinan telah dijelaskan dalam Al-Quran, yang memberikan prinsip dasar bagaimana seorang pemimpin harus bersikap. Kali ini kita akan melihat panduan Al-Quran tentang kepemimpinan melalui beberapa ayat, salah satunya Qais Al-Baqarah ayat 30. Manusia sebagai khalifah berarti diberi amanah untuk mengelola dan memimpin kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan keadilan. Selanjutnya kita melihat Quran Surah Ali Imran ayat 159. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan pentingnya sikap lemah lembut dan musyawarah dalam kepemimpinan. Allah menyebutkan bahwa Rasulullah bersikap lemah lembut kepada para sahabatnya. Jika beliau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh. Ayat ini memberikan pelajaran penting bahwa seorang pemimpin pendidikan harus memiliki sikap yang bijaksana, sabar, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Kepemimpinan yang efektif bukanlah kepemimpinan yang otoriter, melainkan kepemimpinan yang mengedepankan dialog, kerjasama, dan musyawarah. Dalam manajemen pendidikan, musyawarah dapat diterapkan melalui rapat guru, diskusi dengan staf, maupun melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil merupakan hasil pemikiran bersama yang lebih matang. Kemudian kita melihat QS An-Nisa ayat 59 yang menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam suatu organisasi harus ada struktur kepemimpinan yang dihormati dan ditaati. Dalam lembaga pendidikan, ketaatan terhadap pemimpin menjadi faktor penting untuk menjaga ketertiban dan efektivitas organisasi. Guru, staf, dan siswa perlu menghormati aturan serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan lembaga pendidikan. Namun, ketaatan ini bukanlah ketaatan yang buta. Islam mengajarkan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, maka harus dikembalikan kepada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, kepemimpinan dalam Islam harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Terakhir, kita melihat Quran Surah As-Saff ayat 4 yang menjelaskan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur seperti bangunan yang kokoh. Ayat ini memberikan gambaran penting tentang pentingnya kerjasama, disiplin, dan organisasi yang kuat. Dalam manajemen pendidikan, keberhasilan lembaga pendidikan tidak hanya bergantung pada pemimpin saja, tetapi juga pada kerjasama seluruh anggota organisasi. Pemimpin pendidikan harus mampu membangun tim yang solid, menciptakan koordinasi yang baik, serta menumbuhkan semangat kerjasama. Hal ini mencakup kerjasama di antara guru, staf, dan seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Dengan organisasi yang tertata rapi dan kerjasama yang kuat, tujuan pendidikan akan lebih mudah tercapai. Dari sini kita ambil prinsip pertama. Kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kedua, pemimpin harus memiliki sikap lemah lembut dan selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap keputusan. Dari keempat ayat tersebut, kita dapat mengambil beberapa prinsip kepemimpinan pendidikan dalam Islam. Pertama, kepemimpinan adalah amanah. Kedua, pemimpin harus bersikap lemah lembut dan mengutama musyawarah. Ketiga, ketaatan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Keempat, pentingnya kerja sama organisasi yang solid. Ini menunjukkan kepemimpinan Islam berorientasi pada nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan. Diharapkan hal ini dapat membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab. Demikian pembahasan mengenai ayat Al-Quran tentang kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.